Ya ampun Shirley, lu gue cariin, gak taunya di sini lu ngapain? Lagi nyari pengganti beras nih Mas Adi. Emang beras kenapa, Sher? Kan tahu sendiri ya, beras tuh lagi mahal-mahalnya banget, terus stok di pasaran langka. Terlebih lagi kita orang Indonesia gitu ya, katanya kalau misalnya belum makan nasi, kita belum makan gitu. Oh, iya sih. Terus gantinya apa, Sher? Nih yang sekarang saya temuin ini ada kentang. Ini bisa jadi pengganti nasi loh. Nih kita lihat-lihat ya di pasar Santa. Ini ada beberapa sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Mau tahu gak ada apa aja? Mau tahu. Dan kira-kira nih harganya mahal atau enggak ya? Semahal beras atau enggak? Mari kita tanya-tanya. Ayo. Halo Mas, izin nanya-nanya sedikit nih. Ini ada kentang Mas. Ini kan bisa jadi karbohidrat ya, pengganti nasi. Karbohidrat kompleks gitu ya. Ini per kilonya berapa sih Mas? Itu kentang sekarang per kilonya 25.000 per kilogramnya. Nah kalau beras sendiri saat ini udah dibanderol di harga 16-20.000 ya per kilogramnya ya. Tuh sama aja pemirsa mahal. Nah tapi ini kalau kentang lebih sehat bedanya ya. Oke, nah ini juga kalau kentang sendiri ini mengandung banyak manfaat ya pemirsa. Selain jadi pengganti nasi ini juga bisa buat diet nih ya kan. Karena mengandung vitamin A, vitamin C, protein, serat pangan, lalu juga ada sumber natrium yang lumayan tinggi. Nah nih depan saya nih pemirsa udah ada jagung. Jagung ini juga bisa ya Mas ya? Iya, jagung jadi juga bisa. pengganti karbohidrat selain beras atau nasi. Nah ini kalau misalnya jagung berapaan Mas? Jagung itu per biji 5.000 Per biji ya, jadi per ini ya? per satu buah. Per satu buah ini Rp5.000. Nah pemirsa ini termasuk masih murah ya Bang ya. Karena kalau udah di warteg atau rumah makan nih, ini nasi aja satu porsi kecil itu udah dibanderol di harga Rp8.000 pemirsa. Jadi mahal banget. Jadi kalau jagung ini kita tuh dapat sebonggol kalau jagung. Berarti Shirley, ini opsi pengganti nasi itu banyak ya? Banyak, nggak cuma kentang, nggak cuma jagung, tapi ada ubi, lalu juga ada pisang, ada singkong, dan masih banyak lagi. Mendingan sekarang Mas Adi dan juga pemirsa ikut Shirley untuk lihat-lihat ada apa aja sih sumber pangan karbohidrat alternatif selain beras ataupun nasi. Let's go! Ayo. Makasih Mas. Shirley, ini kita mau kemana lagi? Nih, sebelah kiri. Ada makanan kesukaan aku dan Mas Adi, ada Wow, pisang. pisang. Nah, pemirsa CNBC Indonesia, ini pisang juga bisa menjadi sumber karbohidrat untuk mengganti nasi ataupun beras gitu ya. Nih, di sini udah ada pisang raja, pisang kepok, pisang emas, pisang Lampung, dan masih banyak lagi di pasar nih saya temuin Bentar, Sher. pemirsa. Pisang raja. Bisa nyanyi dong? Padadam. Da-da-dum, da-da-da. Da-da-dum, da-da-da. Lalu, kalau untuk pisang Lampung nih, gimana? Pisang Lampung. Jalannya rusak, ambilnya susah. Ampun. Tanya aja yang lain. Oke, kita langsung tanya ke abangnya, apakah ini harganya mahal, semahal beras atau enggak? Ini sih, Mas, izin tanya-tanya nih, ini untuk harga pisang di sini berapa ya? Oke, tadi juga ada yang 15 ribuan ya? Dimulai dari 15.000 sampai 30.000 itu udah pisang yang gede banget pemirsa. Jadi ini terhitung masih murah. Ini satu sisir ya Bang ya? Satu sisir pemirsa. Bentar, Sher. Satu sisir. Mana sisirnya? Nih ya, satu Oh, sisir. ya Allah, nyisir pakai begituan Nah, ya, Sher. kalau yang ini nih, ini pisang nangka. Oh, bukan ya? Itu nangka, bener bapaknya, Sher. Itu nangka, bukan pisang nangka. Bener bapaknya itu. Oke. Jadi untuk pisang ini start 15.000 sampai 30.000 untuk satu sisirnya. Dan ini juga bisa untuk beberapa kali porsi. Ini bisa sharing banget, bisa jadi bisa kenyang banget kalau misalnya makan sendirian satu sisir ini. Nah, terus di bawah saya ini saya salvok sedikit. Ini juga bisa jadi pengganti karbohidrat. Pemirsa, ini ada ubi putih dan juga ubi kuning ya Pak ya. Oke Pak, untuk ubi putih ini per kilo dibanderol di harga berapa Pak? 12.000, sangat-sangat terjangkau dan sangat-sangat murah. Nah biasanya sekilo itu isi berapa sih Pak? Isi 7 sampai 8 pieces seperti ini pemirsa. Cuma 12.000 ya? Oh yang kecil ya? Coba, Sher, gue pengen lihat dong ubi putih sama ubi merah. Nih, kita bandingin sedikit ya.
Tuh, pemirsa. Oh, ini ubi putih, ini ubi merah. Bukan ubi merah, ubi oren. Ya. Ubi oren. Ubi oren, kata abangnya ubi Berarti oren. kalau yang merah tuh cuma bawang doang ya? Iya. Bawang merah. Tapi ini baik kok. Baik ya, kayak nggak bawang jahat merah, ya. bawang Oh iya putih benar. ya. Oke, jadi ini umbi-umbian ini ada salah satunya ubi. Ini salah satu karbohidrat yang juga harganya terjangkau dan murah banget. Cuma 12 ribuan ya Bang ya. Oke, Sekali. setelah ini ada singkong pemirsa, karena singkong ini juga salah satu alternatif pengganti beras gitu. Tapi di mana ya singkong? Kita cari lagi aja, Sher. Ya Bapak habis ya? Gimana kalau kita cari Mas? Ayo. Let's Kita cari, go. ayo. Makasih Mas. Sherly, lu mau kemana nih? Nyari Singkongnya singkong? ini udah Oh, ada? ketemu ini, Oh. gede sekali. Oh iya, gede banget ya. Mbak ini singkong ya? Iya, singkongnya bagus itu. Bagus ya. Kenapa bagus nih Mbak? Karena kulitnya merah emang beda. Oh, kalau kulitnya ada pink merah gini, ini bagus pemirsa artinya singkong. Kalau Nah. kulitnya hitam gimana, Mbak? Mateng ya? Nggak apa-apa sih Mas Adi sebenarnya gitu. Oke. Kulitnya merah emang jarang. Oh, Banyak yang gitu. cari. Iya, kulit hitam cuma saya doang, Mbak. Oke pemirsa, jadi singkong ini bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat pengganti beras ataupun nasi. Nah untuk harganya sendiri ini berapa nih? 1 kilonya 15.000. 1 kilo 15.000. Nah kita coba sini Mas Adi, kira-kira Boleh. 1 kilo ini dapat berapa biji Mana? ya, berapa batang ya? Ini langsung aja ya Mbak ya? Oke, 1, masih 400. 2, wah lagi-lagi. Oke. Sedikit lagi pemirsa, kita ganti saja ini ya. Oh, dia. Nah, kurang lebih sekilo segini, dapat 3 ya. Jadi untuk 3 batang atau 3 piece singkong ini yang ukuran besar, ini seharga 15.000 aja. Ini pun masih murah banget ya. Murah itu, Sher, murah Murah banget. banget. Istilahnya kalau misalnya kita analogikan, ini sekali makan kita 1 batang gini, ini kita cuma bayar goceng aja alias Bener. Rp5.000. Iya. Itu juga gue makan segitu sehari nggak habis, Sher. Oh masa? Bener, bisa 2 kali makan itu gue. Oke, jadi singkong ini pemirsa, ini mengandung sumber karbohidrat yang lumayan cukup tinggi begitu ya. Dan ini cocok banget untuk penderita diabetes dan juga yang gluten free gitu ya. Jadi ini cocok banget sebagai pengganti beras ataupun nasi. Jadi harganya Rp15.000 untuk per kilo. Ya. Oke, makasih ya Mbak ya. Sebenarnya untuk sumber alternatif karbohidrat selain beras ataupun nasi ini banyak sekali pemirsa. Ada sorghum, ada ubi jalar, ada talas, dan masih banyak lagi. Nah setelah ini kita akan lihat seperti apa jenis-jenis pengganti alternatif dari nasi Share. ataupun beras. Sebentar. Gue pengen kentang lagi deh, Sher, kayaknya. Kentang lagi. Iya, Kenapa? soalnya kena tanggung. Ayo, buru, ayo. Let's go. Harga beras yang mahal tentu berimbas pada konsumsi nasi di masyarakat. Namun jangan khawatir, masih ada beragam sumber karbohidrat lain pengganti nasi yang bisa dicoba di rumah, yakni salah satunya sorghum. Sekilas anatomi batang tumbuhan ini mirip sekali dengan jagung. Namun, sorghum berbuah di ujung tanaman dan memiliki ribuan bulir dalam satu tangkainya. Buah inilah yang kemudian diolah menjadi tepung dan dapat dimasak untuk dimakan. Sorghum pun memiliki kandungan nutrisi yang melimpah. Sumber karbohidrat yang satu ini kaya akan vitamin B dan antioksidan, sehingga tak hanya mengenyangkan, tetapi juga bagus untuk kesehatan jantung, kulit, dan menangkal radikal bebas. Untuk 1 kg sorghum, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp40.000. Kalau sorghum, tentu saja harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan beras pemirsa. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah kombinasi karbohidrat tersebut menggantikan nasi? Seperti diketahui, karbohidrat terbagi menjadi 2 jenis, yakni karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang memiliki struktur molekul yang sederhana, sehingga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, misalnya gula, madu, sirup, dan buah-buahan. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang memiliki struktur molekul yang kompleks, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Contohnya adalah nasi, roti, kentang, singkong, jagung, gandum, oatmeal, dan kacang-kacangan. Untuk mendapatkan efek kesehatan, disarankan untuk memilih sumber karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Karena karbohidrat kompleks memberikan energi secara bertahap.
Kondisi beras yang mahal dan juga langka ini tentu saja menjadi ancaman, namun juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan diversifikasi pangan dan kembali ke bahan pangan lokal. Mengganti nasi dengan sumber karbohidrat lainnya, ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, namun juga berdampak kepada kesehatan kita. Dari Jakarta, saya Selena Salsabila bersama juru kamera Dian Dono, tim liputan CNBC